Kalau kalian mau nanya-nanya boleh nih, gue pasti bakal jawab dengan rapi. Denis kenapa Denis? Kenapa? Gak tahu. Emang Denis tinggal di tempat gue. Sampai kalian harus tanya ke gue tentang dia. Nggak pakai jaket apa nggak malu ya sama Pak Supir? Enggak. Kenapa? Udah sarapan yoga. Kalau mau olahraga tuh nggak boleh kenyang, nggak boleh perutnya berisi banyak. Gimana rasanya diundang di Denny ya? Kick Andi Metro. Senang, happy. Lagi ya, tersanjung. Pakai obat diet Kalika membuat lambung aman dong. Saya aja punya asam lambung, tapi minum itu teratur, nggak kenapa-napa. Saya baru kambuh kalau saya makan pedes. Niki nggak ada lowongan kerja, nggak ada. Kenapa nggak lawan Buri? Kenapa nggak lawan? Karena saya sudah pernah ngelawan dia 1 harian dan dia ngamuknya sampai 1 tahun. Bagaimana kalau saya lawan terus? Bisa-bisa sampai dia metong baru dia stop. Atau enggak, metong juga belum tentu stop. Mungkin saya digerayangin sama dia. Kenapa saya nggak ladenin lagi? Karena buat saya apa yang keluar dari mulutnya itu adalah bualan. Itu emosi dia yang tidak terbendung karena dia tidak tahu bagaimana harus melawan saya. Paham ya? Sampaikan ke Buri. Oke? Screen record, sampaikan ke dia. Kalian lihat aja kan gimana dia ngamuk-ngamuk tiap hari. Apa semua disebutin. Padahal saya cuma balas dia 1 hari loh waktu itu. Cuman 1 hari. Dia kayak orang sintingnya 1 tahun dan belum bisa move on. Apapun pasti ingat gue. Mau sholat aja, sampai pura-pura sholat aja ingatnya gue kan. Gitu. Apalagi kalau gue ladenin setiap storynya dia, yang ada dia minum racun. Gitu. Media sosial officialnya di Kaula Muda, Emily Paris yang kedua sendiri nih punya 8 episode yang tayang sekaligus pada 22 Desember kemarin 2021. Jadi buat kamu untuk nonton dulu yuk sebelum season 3 dan 4-nya ada di Netflix lagi. Berita kedua, Kaula Muda, pembelian tiket MotoGP Mandalika atau MotoGP Indonesia yang bakal diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok pada 18 sampai 20 Maret 2022 bisa dilakukan online dan offline. Nanti bakal ada lenakan dari tiket MotoGP Mandalika yakni General Admission, Standard Grandstand, Premium Grandstand, serta Deluxe Class dan Standard Class dengan harga yang bervariasi. Selain itu, Tuh netizen aja pengamat Buri kan, tahu kan dia kalau merong-merong nggak masuk akal. Jatuhnya jadi kayak orang gila, mempermalukan diri sendiri. Berat badan gue berapa? Berat badan gue sekarang 51. Gaji ART gue yang paling kecil itu 2,5, paling kecil. Dan itu anak umur 20 tahun ya kalau nggak salah. Paling kecil 2,5. Kapan ke Jayapura lagi? Nanti kalau diundang. Saya nggak suka dipanggil Nyai karena saya punya nama Nikita Mirzani. Panggil aja Kariki. Tingginya berapa? 169 hampir.
kok pilates harus rame-rame sama teman-teman? Atas pilates sih pilates aja, olahraga ya olahraga aja. Jangan juga kalau mau bareng sama teman-teman artis boleh, tapi jadinya nggak pilates, gosip. Nggak fokus. Loli umur berapa tahun ini? Umur 14. Situ belas dari dulu katanya masuk penjara. Omdo, yang Omdo siapa? Kalian tuh harus menikmati proses. Kantor polisi itu bukan punya bapak saya, jadi semua sesuai sama SOP. Dia itu udah dipanggil BAP. Dia tahu betul dia sudah dipanggil sama Jakarta Selatan. Sok tanya sama situ belas, bener nggak mulut gue ini ngomong? Makanya dia sekarang itu sudah tidak lagi berkoar-koar. Karena dia pikir panggilan polisi itu bohong. Ternyata dia sudah dipanggil. Sudah puas dengan jawaban saya. Waktu itu mau dipanggil Nyai. Yang manggil saya Nyai kan dulu netizen. Gara-gara saya berantem terus. Sekarang kan udah nggak ribut. Jadi jangan panggil saya itu lagi. Panggil Kak Niki. Pernah dijambak sama Burik. Kalau dijambak nggak pernah ya, karena itu juga yang digituin rambut palsu, dan itu waktu itu lagi syuting, dan kalau syuting semua itu ikut arahan dari produser dan sutradara yang ada di studio. Jadi kalau kalian belum pernah ikut syuting, kalian akan melihatnya itu looks like real gitu. Tapi kalau Burik attitude-nya jelek, memang semua. Ertong juga nggak mau deket-deket dia, dan that's true. Itu betul, that's the truth gitu. Karena dia tidak bisa menyampingkan ini tuh lagi syuting atau tidak gitu. Sebenarnya kalau mau bales saat itu pun bisa aja, tapi kalau orang yang lebih waras, mereka pasti udah paham. Takut sama DP Dewan Perburukan tidak mungkin. Saya takut sama dia. Saya balas dia 1 hari aja dia ngamuknya 1 tahun. Coba, dari mana saya takutnya? Yang saya omongin bener semua lagi. Sampai dia murka sampai sekarang. Dari mana saya takutnya? Coba. Kalau omongan dari mulut dia kan gak ada yang bener. Paling lihat di Google, terus diulang-ulang, itu lagi. Kalau saya kan yang baru semua. Itu jadi netizen atau haters gak usah lah bilang takut ya sama Buri. Gak ada yang takut sama dia. Saya tungguin di rumah saya aja, katanya mau nyamperin rumah saya, gak datang-datang. Malah dia yang ngasih alamat suruh nyamperin dia, kan padahal dia yang mau injek kepala saya. Logikanya di mana? Jadi nggak usah bilang takut, nggak usah bilang ini, nggak usah. Niki kena mental, yang kena mental gue atau dia? Lah dia yang merong-merong kayak orang gila setahun aja, itu bukan kena mental. Gue cuma balas dia 1 hari, dia balas gue 1 tahun. Jadi yang kena mental siapa? Netizen. Coba, jangan suka dibolak-balikin. Apa-apa tuh aneh. Masa kena mental? Dia yang kena mental. Kita gak usah lawan orang stres. Kalau lawan orang stres, nanti ikut-ikutan stres. Kalau mau lawan orang stres tuh lucu-lucuan aja. Kayak gini nih, ditanya netizen jawab gitu. Gak usah diseriusin. Masa Burik gue takut? Yang bener aja netizen. Kalau bikin perumpamaan tuh yang bener. Jangan bilang gue takut. Gak ada yang gue takutin. Gak ada. Dan kalaupun netizen haters mancing-mancing saya tidak akan kena terprovokasi, karena saya udah nggak mau ngelawan yang begitu-begituan.
konsen mau bikin film pertama saya yang pakai uangnya besar banget, hampir 10 M. Jadi saya nggak ada waktu, bener deh, mau dibilang takut kayak terserah aja, saya nggak peduli karena level saya di atas dia jauh banget. Betul, kadang ngelawan itu ada strateginya. Nanti kalau saya lagi kepengen menghibur kalian, saya pasti akan lawan sehari lagi. Tunggu saya lagi kenapa, baru nanti saya lawan. Tapi saya lawan pasti cuma sehari, nggak mungkin besok lanjut, nggak mungkin. Gitu. Level dalam hal apa? Level dalam hal attitude, kehidupan pribadi, pendidikan, terus bayaran saya sama dia di TV besaran bayaran saya loh. Terus Instagram, katanya dia artis top, tapi followersnya udah hilang hampir 1 tahun. Instagramnya tetap aja 600. Saya 1 tahun hilang follower saya, 1 tahun 5 juta. Berarti siapa yang lebih dicari? Gitu. Jadi kita kalau mau berperang itu harus pakai logika dan akal sehat. Boleh bilang, gue ini artis terkenal, lebih terkenal dari lo, buktikan followersnya aja nggak naik-naik. Itu aja, itu simple tapi ngejelek banget. Tapi nggak laku di TV, bukannya kalau orang nggak laku di TV terus miskin. Terus miskin gitu maksudnya, terus nggak bisa makan, terus langsung jatuh miskin kalau nggak laku di TV, atau gimana? Nggak laku di TV tuh maksudnya tuh definisinya nggak laku tuh apa? Apakah nggak laku karena gue nolak-nolakin job, ataukah memang gue sudah tidak dipanggil lagi sama stasiun TV? Itu ada 2 kemungkinan loh. Gimana maksudnya? Bisa jadi gue yang nolak-nolakin syuting TV karena memang gue lagi konsentrasi ke film. Kalian kan nggak tahu. Mana dong? Utang dibanyakin, netizen yang miskin. Lagi-lagi harus gue bilang, jangan marah kalau yang nggak miskin, tapi otaknya yang miskin menurut saya. Utang, kalau kita ngomongin soal utang, kalian itu tidak bercermin sama diri kalian sendiri sampai kalian bahas soal utang gue, orang yang tidak pernah kalian kenal. Pertama, kedua, di dunia ini, around the world, everybody punya utang. Orang terkaya aja, utangnya pun triliunan. Gimana? Jadi gue tuh kadang suka nggak paham sama netizen yang sampai yang sampai masuk ke ranah utang, masuk ke ranah ini, masuk ke ranah itu. Tuh gue suka nggak habis pikir gitu. Apakah kalian memfokuskan itu sampai kalian tidak pernah mementingkan diri kalian sendiri, atau gimana? Atau memang kalian diciptakan oleh Tuhan untuk jadi begini hidupnya? Gimana? Gue nggak paham. Terus kalau ada yang bilang kita nggak laku di TV, udah nggak ada lagi di TV. Gue walaupun udah nggak ada di TV, nama Nikita Mirzani tidak pernah akan terhapuskan sebagai selebriti dan terkenal, dan followersnya banyak, yang ngikutin dia juga banyak gitu. Kecuali lu bilang Nikita udah nggak laku di TV lagi, itu 8 tahun yang lalu, mungkin gue akan gimana gitu. Tapi kalau kalian bilangnya Nikita Mirzani tidak laku di TV sekarang, setelah udah jadi nama Nikita Mirzani, it doesn't matter for me. Paham nggak? Karena gue udah terkenal. Kecuali gue nggak terkenal, buktinya kalian tahu, buktinya kalian komen, buktinya kalian follow. Jadi gue lebih suka hatersnya ini deh, hatersnya luar negeri deh. Karena dia kalau walaupun jadi haters, tapi ngomongnya tuh ketikanya tuh seru gitu, bukan yang bualan belakang.
3 tahun kebelakangan ini gitu. Jadi jangan kotori otak kalian dengan hal-hal yang bisa bikin kalian benci. Jangan bikin juga penyakit hati. Yang rugi bukan saya, tapi kalian. Jangan rendahin kampungan, karena orang yang kampung inilah yang kebanyakan jadi haters. Ada juga yang dari kota, tapi itu hanya 28%, dan itu sudah sesuai riset. Jadi mohon maaf nih kalau saya bilang orang kampung yang tidak berpendidikan, edukasinya kurang. That's the truth, karena kebanyakan hater saya itu anak kemarin sore yang tinggal di kampung, pedesaan, pedalaman. Ngerti ya? Kalau kalian bilang jangan rendahin kampung, kalau tidak mau direndahkan, jangan jadi haters yang suka bahasa Indonesianya jangan jadi haters yang tidak menggunakan otak dan akal sehat. Paham nggak? Saya tuh kadang-kadang ya sebelum tidur, saya tuh sempatkan diri saya untuk membuka beberapa akun haters. Yang saya lihat, habis dia komen, saya buka profilnya. Saya cari alamatnya. Ketemu, ternyata bener di kampung pedesaan. Anak SMP, ibu rumah tangga, ada juga guru. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.